Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalfarizi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam hukum diplomatik, yaitu dalam hukum internasional, khususnya bidang hukum diplomatik, terdapat sejumlah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman hubungan antar negara. Prinsip-prinsip ini lahir dari praktik diplomasi berabad-abad, kemudian dikodifikasi dalam berbagai konvensi internasional. Salah satunya yang paling penting adalah Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Prinsip-prinsip hukum diplomatik sangat penting karena berfungsi sebagai menjaga hubungan antar negara tetap berjalan harmonis, menghindari konflik, serta memberikan kepastian hukum bagi para diplomat yang bertugas di negara lain. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum diplomatik. Yang pertama, ada prinsip kedaulatan negara. Prinsip yang paling mendasar adalah kedaulatan negara. Diplomasi lahir dari pengakuan bahwa setiap negara adalah berdaulat dan memiliki kedudukan yang sama. Artinya, tidak ada satu negara pun yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari negara lain. Dalam praktik diplomatik, kedaulatan ini tercermin pada sikap saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri, serta tidak menggunakan diplomasi sebagai alat untuk merusak stabilitas politik negara penerima. Contohnya, ketika seorang duta besar ditempatkan di negara lain, ia tidak boleh ikut campur dalam politik domestik negara tersebut, melainkan hanya bertugas mewakili dan menjaga kepentingan negaranya secara resmi. Yang kedua, prinsip persamaan derajat, equality of states. Prinsip ini menegaskan bahwa semua negara, besar atau kecil, kuat atau lemah, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan diplomatik. Tidak ada diskriminasi berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, atau kekuatan ekonomi maupun militer. Dalam dunia diplomasi, prinsip ini tercermin misalnya ketika hak suara dalam organisasi internasional seperti Majelis Umum PBB diberikan sama, yaitu satu negara suara tanpa melihat kekuatan negara tersebut. Yang ketiga, ada prinsip non-intervensi. Hukum diplomatik juga sangat menekankan prinsip non-intervensi. Artinya, diplomat tidak boleh melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara penerima. Fungsi diplomasi hanyalah untuk menjalin komunikasi negosiasi dan menjaga hubungan baik, untuk mencampuri politik, budaya, atau konflik internal negara lain. Jika seorang diplomat melanggar prinsip ini, misalnya ikut mendukung kelompok oposisi atau ikut serta dalam kegiatan politik domestik, maka ia bisa dinyatakan persona non grata dan dipulangkan ke negaranya. Yang keempat, ada prinsip imunitas dan kekebalan diplomatik. Prinsip berikutnya adalah kekebalan, immunity, dan hak istimewa privilege bagi para diplomat. Prinsip ini penting untuk memastikan diplomat dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa takut ditekan oleh hukum atau aparat negara penerima. Imunitas diplomatik mencakup beberapa hal, yaitu imunitas pribadi, yakni diplomat tidak bisa ditangkap atau ditahan. Yang kedua, ada imunitas yurisdiksi, yaitu diplomat tidak tunduk pada hukum pidana, perdata, atau administrasi negara penerima. Kekebalan tempat kediaman dan kantor kedutaan, yang berarti gedung kedutaan dianggap wilayah yang tidak boleh diganggu oleh negara penerima. Bahkan aparat hukum tidak bisa masuk tanpa izin. Namun, prinsip ini tidak berarti diplomat bebas berbuat apa saja. Negara penerima tetap memiliki kewajiban untuk memastikan diplomatnya tidak menyalahgunakan kekebalan tersebut. Yang kelima, ada prinsip persona non grata. Prinsip ini memberikan hak bagi negara penerima untuk menolak
atau mengusir diplomat dari negara jika dianggap tidak pantas melakukan pelanggaran atau mengganggu hubungan diplomatik. Istilahnya resminya adalah persona non grata. Contohnya, jika seorang diplomat terbukti melakukan kegiatan mata-mata atau melanggar hukum negara penerima, maka ia bisa dinyatakan persona non grata dan diwajibkan kembali ke negaranya tanpa harus menjalani proses hukum di negara tersebut. Yang keenam, ada prinsip resiprositas. Dalam hubungan diplomatik, dikenal pula prinsip resiprositas atau timbal balik. Artinya, apa yang diberikan oleh satu negara kepada negara lain akan berlaku juga sebaliknya. Contohnya, jika sebuah negara memperlakukan diplomat asing dengan baik, maka diplomat mereka di negara lain juga diharapkan mendapatkan perlakuan yang sama. Sebaliknya, jika ada yang melanggar, negara lain dapat memberikan perlakuan serupa. Prinsip ini menjaga keseimbangan dan rasa keadilan dalam hubungan diplomasi. Yang ketujuh, ada prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Diplomasi pada hakikatnya adalah alat untuk menjaga perdamaian. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting dalam hukum diplomatik adalah kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Negara tidak boleh menggunakan kekerasan, melainkan harus mengedepankan negosiasi, mediasi, arbitrase, atau mekanisme damai lainnya. Prinsip ini sejalan dengan Piagam PBB yang menegaskan bahwa sengketa internasional sebaiknya tidak menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Yang terakhir, ada prinsip fungsionalitas misi diplomatik. Prinsip terakhir yang penting adalah bahwa segala hak istimewa, kekebalan, dan perlakuan khusus yang diberikan kepada diplomat hanya ditunjukkan agar diplomat bisa melaksanakan fungsinya secara efektif. Fungsinya antara lain mewakili negara, melindungi kepentingan warganya, melakukan negosiasi, serta mempromosikan hubungan persahabatan. Jadi, hak istimewa bukanlah hak pribadi, melainkan hak fungsional demi kelancaran tugas diplomatik. Untuk penutup dari saya, dari uraian tersebut dapat kita lihat bahwa prinsip-prinsip hukum diplomatik sebenarnya saling berkaitan. Semua prinsip itu bertujuan menjaga keseimbangan antar kepentingan negara pengirim, negara penerima, dan kepentingan masyarakat internasional secara luas. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, diplomasi bisa berjalan dengan tertib, profesional, dan pada akhirnya berkontribusi bagi perdamaian dunia. Baiklah, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.